Halo, assalamualaikum. Hari ini kita unbox smartphone barunya itel, yaitu itel A70 Awesome. Jadi A-nya itu awesome ya. Kayak ingat sesuatu saya dengan awesome. Tapi yang jelas ini menarik banget karena biasanya seri A ini sangat terjangkau harganya, walau saya belum tahu harga pastinya berapa. Tapi bisa dilihat penampakannya yang kece ini, walau tidak terlalu unik ya. Maksudnya rada mirip-mirip lah dengan beberapa smartphone yang sudah hadir ke pasaran. Tapi kalau ngelihat speknya kayaknya ini naik dari spek seri A sebelumnya ya, dari itel. Layarnya 6,6 inci, big screen dan punya dynamic bar katanya nanti. Kemudian RAM-nya 4GB ditambah 8GB RAM expansion dan juga ada storage-nya 128GB. Tinggal tunggu harganya nanti ya. Ini logo itel-nya masih yang lama. Kemarin kan pas launching S23 Plus itu ada peluncuran logo itel yang baru juga kan. Walaupun saya nggak datang sih ya. Kemudian ada Smart Link Plus, saya belum tahu ini untuk apa. Tapi kita bisa lihat spek highlight-nya di sisi belakang dari kardusnya. Baterainya 5000 mAh, masih 4G ya, tapi prosesornya baru. Unisoc T603 nih, sudah octa-core dengan kamera depan 8 MP, kamera belakangnya 13 MP, 2 kamera. Charge-nya sudah Type-C dan yang belum dibahas apa? Oh ini, ada side fingerprint ya, dan face unlock juga, serta upgraded OS 13 system. Nah ini ada Smart Link Plus, reducing latency by 20%. Katanya menurunkan latency 20%. Maksudnya kalau link kemana nih? Kalau ke Bluetooth? Atau kalau ke device apa? Nanti mungkin harus dibahas lebih dalam ya. Tapi tidak di video unboxing ini, tentu saja kita lihat aja dulu isi di dalam paket penjualannya. Warna yang akan saya unbox ini warna Azure Blue ya. Oh, kalau di depannya kan warna gold. Jadi penasaran nih warna birunya seperti apa. Yuk kita unbox dulu yuk. Oh, tumben nih nggak terlalu rame ya. Plastik selubung di dalamnya yang biasanya tuh warna-warni. Tapi masih memunculkan beberapa highlight fiturnya sih ini. Oh, warna birunya kece ya yang ini ya. Yang jadi pertanyaan adalah nanti storage-nya UFS atau eMMC ya. Karena kan kalau UFS berarti lumayan tuh. Si memfusion-nya atau RAM extended-nya bisa lebih kenceng pas multitasking. Oh, bukan di plastik ternyata ya. Jadi si layarnya dikasih stiker kayak gini. Yes, sudah terpasang anti gores dengan rapi si layarnya. 6,6 inci, kemungkinan resolusinya HD+, dan masih menggunakan notch berbentuk huruf V. Teman-teman bisa lihat bezelnya juga. Yang bawah lebih tebal tapi tidak lebay ya, segitu masih oke menurut saya. Kita sambil nyalakan, kita lihat isi di dalam paket penjualannya dulu. Ada kartu garansi dan juga petunjuk pengguna. Di sini ada daftar service centernya. Ya, Jakarta ada 2, sisanya di Banten, Jawa Barat. Oh ini M-Care ya, sama Easy Care kalau saya baca. Tasik ada, Bandung ada, Cianjur ada. Oke, kemudian wow, dapat apa ini? Softcase apa hardcase? Softcase kayaknya, warna hitam seperti ini. Dan ada ininya. Tapi kayaknya ini bukan ini ya, bukan magnet ya. Nggak ada plat metalnya soalnya di sini tuh, ditekuk-tekuk ini juga dengan mudah menekuk. Jadi biar kelihatan aksennya kayak MagSafe ya, awesome kayak gitu. Ada ininya tuh. Ya, buat refreshment aja nih si casingnya. Dan oh ya, partisinya baru nih smartphone itel kayak gini. Jadi si SIM tray ejector atau pin ejectornya ada di sini. Bentuknya masih yang kotak seperti pembuka kaleng kornet. Kemudian ada kabel Type A to Type C, tipe A ke tipe C dengan aksen warna orange. Ya. Dan kepala chargernya nih, outputnya adalah 5 volt 2 ampere atau 10 watt ya. Oke, habis di dalam paket penjualannya kita langsung ke smartphone-nya buat lihat sisi per sisi. Di sisi kiri seperti ini ada SIM tray dan frame-nya kotak ya, lurus. Walaupun masih ada tonjolan untuk layar tuh yang warna hitam itu ya. Jadi frame-nya nggak sampai ke pinggir layar banget. Ya, SIM tray-nya triple card slot ya, 2 nano SIM card plus 1 dedicated micro SD. Di sisi atas lurus lagi, frame-nya tidak ada apa-apa di sana. Di sisi kanan ada tombol power sekaligus ini fingerprint scanner ya. Lalu ada volume rocker. Dan di sisi bawah ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 6 buah lubang. Bulat-bulat lubangnya dan saya setup dulu sebentar ya. A few moments later. Welcome to itel 13.0 based on Android 13.
dan saya akan tes fingerprint sama face unlock-nya ya di awal-awal ini setelah proses inisialisasinya berhasil dan udah lancar nanti ya. Nah, ini wallpapernya. Ya, kayak wallpaper handphone buah-buahan sedikit. Apalagi nanti mungkin ada apa sih dynamic bar-nya ya. Kemudian ada TikTok Lite sudah terinstall. Apakah ini pakai Android Go? Kita segera cek. Itra 70 A665L ya tipenya atau nomor serinya. Android 13 dengan security update 5 Oktober 2023. Di mana saya unbox video ini di awal November ya. Jadi udah lumayan up to date tuh si security update-nya. Bentar, saya turunin brightness-nya karena kelihatan di monitor saya ini rada terlalu slow barusan ya. Nah, apakah ada ya, saya juga harus ngecek apakah ada auto brightness atau tidak di sini. Bentar, kita cek dulu. Storage-nya 128, RAM-nya 4+8, tapi by default menyalanya tuh 4 GB ya, Fusion-nya. Bisa pilih 2, 4 atau 8. Oke, kita back dulu. Ya, layarnya HD+. Sekarang kita lihat storage dan juga display. Bentar ya. Storage dulu, dari 128 GB terpakai 17,49 GB, free-nya 110,51 GB ya. Itu dengan sudah terpakai 4 GB buat Memfusion. Tidak ada info tentang Android Go. Tapi tadi kan aplikasinya pada ada yang lain. Iya, Android-nya nggak disebutin Android Go ya di sini ya. Kemudian kita lihat untuk display and brightness, apakah ada auto brightness? Sepertinya tidak ada lagi nih. Brightness-nya harus di-set manual. Ya, sementara layarnya saya dapat info ini 120 Hz, tapi tidak ada pemilihan juga untuk refresh rate ya. Dan kita ganti navigasinya ke gesture dulu nih. Kebiasaan saya udah pakai gesture soalnya. Nah, sekarang kita tes sedikit untuk fingerprint scanner. Saya sudah daftarin jempol kanan saya saja. Oh, lumayan cepat. Ya, lumayan cepat. Tanpa animasi segini lumayan cepat ya. Hampir instan. Delay-nya sedikit saja. Dan untuk face unlock apakah sudah otomatis raise to wake menyala? Tidak ternyata. Coba kita buka dengan face unlock. Yes. Perlu waktu sedikit lebih lama, terutama karena nggak ada raise to wake. Kita coba tekan scanning dan lumayan cepat sebetulnya ya. Cuma ada animasinya dulu tuh, dynamic bar-nya. Jadi kayak gitu tuh, dynamic bar-nya saya arahkan ke wajah dan terbuka ya. Tadi waktu ngerekam wajah buat face unlock kelihatan kamera depannya cukup wide sih. Cuma saya pengen tahu si raise to wake-nya tuh ada atau enggak. Special function. Oh, ini dynamic bar tuh di special function nih. Jadi ada dynamic bar, face unlock. Untuk face unlock dia akan ada animasi buat charging, lowbat, sama kalau ada telepon masuk ya. Tidak untuk semua notif. Cuma kayaknya memang nggak ada lift to wake atau double tap to wake ya. Jadi buat ngaktifin face unlock-nya ya tetap harus dinyalakan layarnya dengan menekan tombol power. Yang mana kalau ada fingerprint scanner sih ngapain nunggu, langsung aja pakai fingerprint kayak gini dan terbuka. Terakhir kita cek sedikit kameranya saja kalau gitu. Ya, tidak ada zoom 2 kali di kameranya. Kemudian untuk video, resolusi yang bisa direkam adalah Full HD 30 fps maksimal. Kamera depan dan belakang sama. Portrait bisa kamera depan, kamera belakang juga bisa. Ada mode low lights alias night mode dan mode pro dengan pengaturan yang cukup lengkap nih. Ada metering, fokus bisa setting untuk single, continuous dan manual. White balance, kemudian ISO dari 100 sampai dengan 3200 dan shutter speed dari 1/1500 sampai dengan maksimal di 1/6 detik ya. Nggak nyampe 1 detik. Yang shutter speednya paling lambat ternyata. Oke, buat kamera belakang aja yang pro. Dan buat selfie ada wide selfie. Oh, ini kayak panorama ya, wide selfie. Lalu ada mode HDR terpisah juga. Dan ada mode panorama buat kamera belakang. Oke. Tinggal nunggu harganya aja sih. Kalau misalkan sejutaan tipis masih sangat bisa dipertimbangkan.
Walaupun saya belum tahu level performa dari Unisoc T603 apakah kuat buat gaming atau tidak. Nanti kita cobain dulu ya. Yang jelas ini baterainya 5000 mAh, octa-core prosesornya dengan RAM 4GB fisik, Memfusionnya bisa sampai 8GB, storage-nya 128, layarnya 6,6 inci HD+, kamera depan 8 megapiksel, kamera belakang 13 ya, dengan 2 LED flash di situ. Penampakannya seperti ini. Oh, ternyata tetap ada ini ya, two tone ya. Jadi si back covernya yang matte dikombinasikan dengan daerah kamera frame yang glossy seperti itu. Sebetulnya cantik sih, walaupun satu kali lagi desainnya tidak berbeda, tidak unik gitu ya, tidak distintif dibandingkan smartphone lain. Tapi kalau misalkan dijual dengan sangat terjangkau sih ya oke-oke aja ya. Termasuk dapat softcase dengan aksen ala-ala MagSafe kayak gini. Sekarang kita coba pasangkan. Tapi ini softcase-nya kan warna hitam, warna biru kecenya jadi tertutup dengan penggunaan softcase ini. Tapi paling tidak di level, ya saya belum tahu sih level berapa ya, tapi biasanya harga itel kan memang sangat terjangkau. Kalau di level harga yang di bawah smartphone dari brand lain, dia sudah membawa fingerprint scanner, sudah USB Type-C, jadinya lumayan banget kali ya buat dipakai sehari-hari. Oke, itu aja mungkin unboxingnya. Tungguin harganya di official account dari itel. Kalau enggak, cek link di deskripsi biar kamu bisa ngecek sudah dijual atau belum, karena infonya ini akan dirilis mulai 7 November 2023 ini. Penampakannya seperti ini sekali lagi. Silakan, udah kekinian ya, kotak ya. Dan si kameranya, frame kamera bulat yang 3 itu udah kayak boba banget. Jadi handphone boba paling terjangkau kali ya. Mungkin ini, mungkin. Sip, gitu aja unboxingnya. Untuk performa dan lain-lain, tungguin aja. Semoga saya sempat, ada umur, dan ada niat, serta ada waktunya buat bikin video review yang lebih lengkap. Thanks for watching ya guys. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.